Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua, terutama bagi mahasiswa jurusan ilmu komunikasi yang mengambil mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Pada hari ini adalah kita akan membahas tentang modul 3 atau pertemuan ketiga. Sebelumnya saya ingin mengecek apakah suara saya bisa didengar. Ini sudah ada, ini Grace, Mbak Grace dan Asnawati ya. Coba Mbak Grace, apa suara saya bisa didengar? Bisa didengar dengan baik atau tidak? Oke, sambil menunggu konfirmasi, saudara sekalian, oke ya, ini sudah ada feedback atau umpan balik atau pemberitahuan dari Mbak Asnawati bahwa bisa didengar dengan baik dan jelas. Oke, saudara-saudara sekalian yang mengikuti kuliah online pada hari ini, kita akan membahas dalam mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Kita akan mencoba mengupas tentang modul 3 ya. Modul 3 nanti kita usahakan selesai ya untuk modul 3 pada hari ini ya. Oke, selamat bergabung bagi yang baru bergabung. Ini Mbak Siti Fajriah baru bergabung ya. Saya ucapkan selamat malam. Assalamualaikum. Oke, saudara sekalian, sini saya lihat baru ada yang hadir, itu ada 3 orang ya, 3 orang yang hadir pada pertemuan yang membahas modul 3 ini. Oke, saudara sekalian, pada modul 3 pada kegiatan belajar pertama yaitu Anda melihat bahwa pengertian dan fungsi model. Nah, sebagai warming up atau pemanasan bagi Anda, apa kalau ada yang bisa memberikan jawaban atau sedikit umpan balik di sini, apakah yang dimaksud dengan model? Apakah yang dimaksud dengan teori? Ya, kan selama ini kan kita sering mendengar, wah ini teori ini, wah ini model ini, ya. Nah, apa kira-kira yang dimaksud dengan model? Apa yang dimaksud dengan teori? Ya. Ada yang bisa memberikan jawaban tentang pertanyaan saya ini? Oke, bagaimana ini saudara Asnawati bisa memberikan jawaban apa itu maksud dengan model? Apa yang dimaksud dengan teori? Ya, apa belum ya? Kita akan lanjutkan. Nah, di sini bisa dilihat bahwa ini di sini bisa kita lihat bahwa teori merupakan sebuah penjelasan ya, penjelasan atau dalam bahasa Inggrisnya atau istilah asing dinamakan dengan explanation ya, explanation. Sedangkan model adalah hanya merupakan representasi ya. Benar ya Mbak Asnawati, representasi simbolis ya. Dia hanya merupakan, kalau model itu merupakan hanya representasi saja ya. Nah,
Dengan demikian, model komunikasi dapat diartikan sebagai representasi dari suatu peristiwa komunikasi. Ya. Nah, melalui model komunikasi bisa dilihat faktor-faktor yang terlibat dalam proses komunikasi, ya. Tetapi model tidak berisikan penjelasan, ya, mengenai hubungan dan interaksi antara faktor-faktor atau unsur-unsur yang menjadi bagian dari model. Nah, yang penjelasan ini nantinya yang dikatakan dengan teori, ya. Nah, di sini dikatakan dengan demikian, ya, dengan demikian maka model komunikasi dapat diartikan sebagai representasi dari suatu peristiwa komunikasi, ya. Di sini bisa Anda lihat bahwa di sini saya garis bawahi, ya. Saya garis bawahi bahwa sebuah model komunikasi diartikan sebagai representasi dari suatu peristiwa komunikasi. Ya, itu model, ya. Kemudian menurut Dutz pada tahun 1966 model dalam konteks ilmu pengetahuan sosial, ya, itu memiliki atau mempunyai 4 fungsi, ya, 4 fungsi. Pertama adalah fungsi mengorganisasi, ya. Yang kedua, model membantu menjelaskan. Nah, apa yang dimaksud dengan fungsi mengorganisasi? Artinya model membantu kita mengorganisasikan sesuatu hal dengan cara mengurutkan serta mengkaitkan satu bagian atau sistem dengan bagian yang lain sehingga kita memperoleh gambaran yang menyeluruh, tidak sepotong-sepotong, ya. Itu yang dimaksud dengan fungsi mengorganisasi, ya. Jadi kata kuncinya adalah mengurutkan, ya, mengurutkan dan mengkaitkan suatu bagian dengan bagian yang lain sehingga kita bisa paham, ya, tidak hanya sepotong-sepotong saja, ya. Kemudian yang kedua, model membantu menjelaskan, ya. Nah, seperti yang saya bilang di awal tadi, bahwa teori itu adalah penjelasan atau explanation. Nah, di sini dikatakan bahwa model membantu menjelaskan. Nah, walaupun model pada dasarnya tidak berisi penjelasan, ya, namun model membantu kita dalam menjelaskan tentang sesuatu hal melalui informasi, ya, atau menyajikan informasi, ya. Kemudian selanjutnya, ya, yang ketiga, ya, kita kan memiliki 4 fungsi, ya, 4 fungsi, ya. Fungsi yang ketiga berfungsi sebagai heuristik, artinya melalui model mengetahui suatu hal secara keseluruhan, ya. Nah, karena apa? Karena model membantu kita dengan memberikan gambaran tentang komponen-komponen pokok dari sebuah proses atau sistem. Ya, jadi secara keseluruhan, ya, yang fungsi heuristik, ya. Ya, jadi fungsi heuristik artinya melalui model kita dapat mengetahui sesuatu hal secara keseluruhan, ya. Kemudian fungsi prediksi, ya. Nah, fungsi prediksi, ya, itu mengatakan dengan fungsi prediksi ini kita dapat memperkirakan tentang hasil atau akibat yang dapat dicapai, ya. Oleh karena itu, di dalam dunia ilmiah model ini sangat penting karena dipergunakan sebagai fundamen atau dasar bagi peneliti dalam merumuskan hipotesis, ya. Ini saya ambil intinya aja di sini, ya. Di sini Anda lihat bahwa di sini dalam dunia ilmiah
sebagai dasar merumuskan hipotesis. Hipotesis itu apa? Nah, ini coba kan sudah ini sudah pengetahuan Anda aja kan, sudah ada yang mengambil mata kuliah yang berhubungan untuk mendukung ini. Misalnya, coba siapa yang bisa memberikan jawaban tentang apa sih hipotesis itu? Ya, karena fungsi prediksi ini sangat berguna. Ya, fungsi prediksi ini berguna untuk merumuskan sebuah hipotesis. Ya, nah sekarang timbul pertanyaan, apa sih hipotesis tersebut? Nah, kan gitu. Ya, coba siapa yang bisa memberikan jawaban apa sih hipotesis tersebut? Ya. Yang oke, siapa yang bisa memberikan jawaban? Coba Mbak Grace ini, atau Mbak Asnawati, atau Mbak Brigita. Ya, siapa aja yang sudah hadir pada hari ini? Saya lihat ini ada Grace, Asnawati, Siti Fadriah, Brigita, Fitri Nilamsari ya. Jadi, nah, ini jawaban dari Fitri Nilamsari, penelitian akan satu masalah ya. Itu jawabannya. Jawaban dihargai ya, saya tampung dulu ya. Nah, yang lainnya. Coba yang lainnya. Apa itu hipotesis ya? Ya. Apa hipotesis apa? Coba ini. Nah, ini Mbak Grace ini yang datang duluan tadi yang Mbak Putri juga melihat tuang penelitian akan satu masalah dituangkan dalam bentuk karya ilmiah. Itu jawabannya Mbak Fitri Nilamsari ya. Kita tampung aja dulu ya. Tapi masih kurang tepat ya. Oke, ada yang bisa memberikan ini, coba Mbak Grace ya. Grace. Nah, coba apa itu? Apa itu? Apa yang dimaksud dengan hipotesis ya? Oke, apa masih pikir ya? Masih pikir. Coba oke, masih berpikir ya. Oke ya, ada jawaban dari Mbak Gita ini, katanya penjelasan atau jawaban dari rumusan masalah yang diteliti atau dengan data-data. Oke, saya luruskan kembali ya, ini saya supaya tidak melenceng ya. Hipotesis ya berasal dari bahasa hipotesa ya, adalah dugaan sementara ya, atau jawaban sementara. Good ya, ini baru masuk jawaban dari Asnawati ya. Jadi hipotesa dugaan sementara atau jawaban sementara kita ya. Jadi kita awalnya itu sudah menduga, sudah memprediksi ya. Misal ya, ada hipotesisnya semakin rajin ya seorang mahasiswa
membaca buku, maka nilainya juga akan semakin baik misalnya ya. Nah, jadi hipotesis kita seperti itu, dugaan sementara kita seperti itu. Itu namakan hipotesis. Nah, tapi benar. Nah, hipotesis tersebut harus kita uji, benar enggak dugaan kita itu? Benar enggak prediksi kita itu? Ya. Nah, itu berguna pada fungsi prediksi ya. Nah, jadi saya simpulkan bahwa hipotesis itu adalah dugaan atau jawaban sementara ya, dalam dunia ilmiah seperti itu. Oke. Selanjutnya kita lanjutkan ke modul atau slide